Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosan kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita selalu senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadaan, baik itu keadaan yang kurang begitu sehat dan keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan seharusnya. Tentunya dengan bersyukur diberikannya kita kesempatan hadir untuk di masjid yang kita cintai ini, tentunya itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk hidayah. Dan dengan hidayah itu, dengan segala kekurangannya, kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita mendengarkan tausiah sebagaimana biasanya. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pekan ketiga Rabu ini yang akan mengisi tausiah atau ceramah subuh kita yaitu Bapak Dr. Saryal Dedi. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya kami mengajak kita membuka acara ini dengan segera membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada Bapak Dr. Saryal Dedi kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian subuh kita. Pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang azan. Kenapa azan? Karena disyariatkan azan itu banyak sekali hikmah dan rahasia yang tersandung atau yang terkandung di dalamnya. Pemberitahu waktu sholat, mengingatkan bagi orang yang lupa, yang lalai. Kemudian tak kalah pentingnya adalah azan itu bagian daripada syiar ajaran Islam yang harus diperlihatkan kepada orang yang tidak Islam. Kemudian kemarin juga telah kita singgung, ada beberapa persoalan khilafiyah. Sebetulnya khilafiyah ini harusnya kita kaji, tetapi dalam pengkajiannya tentu secara bijaksana. Sebab kalau kita tidak kaji maka akan timbul berbagai
prasangka yang barangkali itu pemicu terjadinya tidak toleransi sesama kita Muslim. Nah, tapi kalau mengaji khilafiyah tidak secara bijaksana, yang terjadi itu adalah ya saling mengejek, saling menghina dan saling merendahkan. Nah, pada persoalan kemarin kita telah bahas bahwa Jumat itu azannya 2 kali. Ada hukum dasar hukumnya, ada yang 1 kali. Nah, namun yang jadi persoalannya adalah ketika azan Jumat itu dilaksanakan 2 kali, itu menurut aturan hukum pelaksanaannya azan yang pertama itu sekitar 30 menit sebelum masuknya waktu Jumat. Kenapa? Karena tujuannya mengingatkan orang untuk segera pergi Jumat. Ya, tapi kalau sudah masuk waktu Jumat, azan juga 2 kali itu, maka azan yang pertama itu manfaatnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh aturan hukumnya. Nah, makanya di kampung saya itu azannya itu kalau Jumat 2 kali memang, tapi yang pertama itu sekitar jam 12. Nah, orang lah tahu ini azan pertama nih, berarti sebentar lagi pelaksanaan Jumat akan masuk. Nah, maka orang yang sawah, yang ladang berhenti dulu mandi kemudian berangkat. Nah, baru masuk waktu sholat baru dia azan Jumat untuk khutbah. Nah, jadi ya, tapi kalau memang rasanya tidak seperti itu, cukup 1 kali saja, ya. Wa idza nadaitum ila sholati takhuzuha huzwa wa la'iba fa innahum la ya'qilun. Itu surah Al-Maidah mensyariatkan tentang azan, ya. Jadi azan itu diolok-olok dulu oleh orang-orang, ya, orang-orang yang tidak Islam, orang Yahudi dan orang-orang yang sekitar Madinah yang tidak mau memeluk ajaran Islam itu mengolok-olok azan. Ya, bahkan azan itu kalimahnya diplesetkan, ya kan? Nah, namun Tuhan menjawab, mereka berlaku seperti itu, mengolok-olok azan, fa innahum la ya'qilun. Sesungguhnya mereka tidaklah berakal. Kenapa? Karena orang dipanggil untuk memperoleh kemenangan tapi diolok-olok. Nah, itu persoalan tentang azan. Nah, sekarang kalau sudah azan apalagi? Tentu sholat. Nah, hikmatus sholah, ya, hikmah atau rahasia disyariatkannya sholat. Kenapa Allah mensyariatkan kita, menyuruh kita, menganjurkan kita untuk mengerjakan sholat? As-sholatu imaduddin, ya. Yang pertama sekali, sholat itu adalah imad, tiang dari agama. Nah, jadi agama kita ini ibaratkan bangunan. Pondasinya adalah syahadat, tiangnya adalah sholat. Nah, jadi sholat ini sebagai tiang penyangga. Atap tidak akan bisa berdiri nyaman kalau tidak ada tiang. Dinding tidak akan bisa berdiri kokoh kalau tiangnya tidak ada. Maka sholat itu adalah tiang dari agama. As-sholatu imaduddin, ya. Faman tarakaha faqad apa? Damaddin. Siapa yang meninggalkannya berarti dia meruntuhkan tiang agama. Nah, jadi itulah kenapa sholat ini disyariatkan oleh Allah. Ya. Yang pertama, dia sebagai tiang penyangga dari agama. Jadi yang kedua, wa nurul yakin, ya, cahaya, sinar, kekuatan, ya,
dari akidah kita. Jadi kalau orang tidak sholat, berarti keyakinannya tidaklah kokoh, ya. Keyakinannya, akidahnya, kepercayaannya tidaklah, ya, bercahaya, tidaklah bersinar. Maka untuk mengokohkan, menambah, memperkuat syahadat yang telah kita ucapkan itu, maka harus dibarengi dengan mengerjakan sholat. Kenapa? Karena dalam sholat itu banyak bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan sholat, kemudian perbuatan ataupun bentuk-bentuk gerakan sholat, itu semua diantaranya banyak yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah bicara tentang keesaan Allah, itu namanya memperkuat akidah. Coba kita perhatikan dalam sholat Bapak Ibu, ya. Kita mulai dengan takbiratul ihram. Pembuka sholat itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi itu muatannya akidah, Allah yang maha besar. Maka yang lain-lain itu kecil. Pekerjaan kecil, urusan dunia kecil, urusan keluarga kecil. Yang besar itu adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takbiratul ihram. Jadi diharamkan yang lain-lain dulu. Apapun gerakan, perbuatan, tindakan, dan perkataan yang tidak berkenaan dengan sholat, kita haramkan dulu, kita singkirkan dulu. Nah, ini ada muatan akidah, nurul yakin, memberi sinar, memperkokoh tentang akidah kita. Kemudian apalagi hikmahnya? Sifaus sudur, obat untuk ketenangan jiwa atau dada. Nah, jadi dalam Al-Quran Allah jelaskan, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Jadi kalau kita gundah gulana, kalau kita lagi resah, kalau kita lagi stres, maka obatnya bukanlah narkoba. Obatnya bukan pil tidur, obatnya bukan sekadar berekreasi, lihat tempat-tempat wisata. Ketika dada kita ini mengalami kegoncangan, mengalami kerusakan, maka obatnya adalah sholat. Banyak persoalan, banyak kesulitan, maka ngadunya dengan sholat. Jiwa ini akan tenang, kalau mengerjakan sholat. Aqimis sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Orang yang senantiasa mengingat Allah, hatinya akan menjadi tenang. Jadi gratis. Obat ketenangan itu gratis, tidak perlu mahal-mahal mengeluarkan biayanya, hanya dengan mengerjakan sholat. Sifaus sudur, pengobat jiwa, penenang hati, penyembuh dada. Itulah diantara hikmah kenapa sholat itu dikerjakan. Jadi salah satu contoh atau bukti nyata adalah ketika seseorang bimbang di dalam memilih jodoh, si A bagus, si C baik, si D rajin, semuanya pilihan itu bagus semua, lalu ragu. Nah, kalau ragu kan tidak tenang jiwa kita, dada kita itu kan tidak tenang. Maka di saat seperti itu syariat menganjurkan untuk sholat istikharah, sholat minta keputusan kepada Allah, apa yang mau kita lakukan, siapa yang mesti kita pilih,
Kenapa? Minta tolongnya dengan sholat. Nah, jadi setelah sholat itu nanti akan ditemukan ketenangan, obat dari kegelisahan dada atau jiwa yang ada di dalamnya, atau hati kita itu sendiri. Nah, jadi minta tolongnya, ya, kalau ada kegelisahan, ada kegundahan, minta tolongnya dengan cara sholat diantaranya, ya. Nah, jadi sholat itu sendiri diakui oleh Al-Quran sesuatu perbuatan yang berat. Ya. Sholat itu suatu perbuatan, ya, yang berat sekali. Tetapi dia akan menjadi ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Inha lakabiratun illa alal khashin, ya, kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka ketika sholat itu dikerjakan dengan khusyuk, ketika sholat itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya, insya Allah obat ketenangan jiwa itu, obat ketenangan dada itu akan kita peroleh. Nah, khusyuk itu sendiri apa? Khusyuk itu sendiri menghadapkan hati, jiwa raganya khidmat hanya mengingat Allah ketika sholat. Bukan berarti kita tidak ingat lain, Bu. Itu kalau tidak ada ingat apa-apa itu bukan khusyuk, itu sudah teler namanya kan. Nah, sholat itu bukan seperti itu. Masih ada kedengar yang lain, ya. Tetapi tidak fokus ke yang lain itu, fokusnya hanya ke sholat. Contoh saja begini dalam hadis. Nabi itu ketika sholat, beliau mendengar anak kecil yang menangis. Nah, karena ibunya sedang sholat. Lalu Rasulullah memendekkan bacaan sholatnya, ya. Nah, agar tangis anak itu jangan terlalu lama. Nah, jadi makanya kalau sholat berjamaah itu sangat-sangat dianjurkan, ya, memperhatikan ke belakang sebelum imam itu memulai sholat. Salah satu rahasianya adalah memperhatikan kondisi jemaah, bukan hanya sekadar luruskan saf dan rapatkan saf, tapi memperhatikan kondisi jemaah. Ini jemaahnya dalam kondisi seperti apa? Ini orang tua semua apa orang muda semua? Ini orang sibuk semua apa orang yang rehat semua? Nah, diperhatikan. Nah, ini orang punya anak atau tidak? Nah, diperhatikan. Barulah dimulai sholat. Kalau seandainya memang memungkinkan, bacalah ayatnya agak panjang. Tapi kalau kondisinya menghendaki, bacalah ayat yang untuk semua orang atau ayat pendek yang bisa melegakan, ya, kegelisahan orang yang sedang sholat. Nah, itu gunanya dilihat dulu ke belakang. Ya. Jadi kalau khusyuk itu tak dengar apa-apa, ya Nabi sendiri dengar anak-anak yang nangis ketika ibunya sedang sholat. Jadi artinya apa? Sholat itu masih ingat yang lain, iya. Tetapi ingat yang lain itu tidak, ya, diperturutkan. Ketika ingat yang lain dia kembalikan, ingat lagi kepada Allah. Ketika dibawa yang lain, ingat lagi kepada Allah. Contoh yang kedua, Nabi itu sehabis sholat, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, langsung berdiri, kemudian masuk ke dalam rumah beliau. Lalu dia, ya, menyampaikan, saya tadi itu ingat ada, ya, zakat yang rasanya zakat yang belum terbagikan kepada orang yang berhak. Jadi Nabi untuk sholat ingat itu ada hak orang lain yang belum beliau sampaikan. Jadi Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri, langsung beliau berdiri, kemudian ngambil harta itu dan berikan kepada yang berhak. Nah, itu ingat itu kapan? Di dalam sholat. Nabi sendiri juga masih ingat. Jadi yang khusyuk 100% tidak ada ingat yang lain, cuma Allah itu sulit. Ya, Nabi saja pernah mencontohkan di dalam sholat dia pernah mendengar anak kecil yang sedang menangis. Di dalam sholat dia pernah teringat bahwa ada harta yang belum diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Nah, jadi pada suatu kali, ya,
Ali bin Abi Thalib ini dites oleh Rasulullah. Wahai Ali, kalau kamu bisa sholat dengan khusyuk, maka aku kasih kamu surban. Lalu Ali ini sholatlah. Ya, sehabis sholat ditanya oleh Rasulullah. Ali, assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri. Ali, surbannya yang mana ya Ali? Kata Ali menjawab pertanyaan Rasul, yang hijau ya Rasul. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri. Yang hijau ya Rasul. Nah, lalu dikatakan oleh Rasulullah, kamu tuh tidak khusyuk Ali. Ya, baru selesai ke kanan, assalamualaikum, selesai ke kiri, assalamualaikum, kau jawab langsung tanpa ragu-ragu, sorbannya yang hijau. Nah, berarti kamu sudah ingat sorban ini ketika sholat. Nah, jadi ingat 100% tidak ada yang lain, hanya Tuhan, itu sulit. Nah, jadi makanya ulama besar Imam Nawawi mengatakan serendah-rendahnya khusyuk seorang hamba dalam sholat adalah ketika takbiratul ihram itu dia sudah ingat kepada Tuhan, tidak ada kepada yang lain, itu sudah dianggap khusyuk.